Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat yang sama sebagian besar mata air spiritual telah menghilang. Dan Xiaoyan yang duduk bersila di dalamnya telah berhenti menyerap sumber energi. Itu karena saat ini fondasi Daoki-nya sudah mencapai 24 juta. Dengan kata lain, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa bintang 7. Dan malapetaka dewa akan datang seperti yang dijanjikan. Selama dia selamat dari malapetaka dewa, maka Xiaoyan akan menerobos ke ranah dewa bintang 7. Pada saat ini jiwa Xiaoyan memasuki kehampaan malapetaka dewa dan sosok Jie muncul di sampingnya. Seperti yang diharapkan, kecepatan peningkatanmu jauh lebih cepat. Terakhir kali aku telah berjanji padamu untuk membawamu ke medan perang kuno dan menjadi salah satu prajurit. Selama kamu bisa membunuh 100 musuh, maka kamu akan dianggap berhasil melewati malapetaka dewa, ucap Jie. Setelah berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah. Suara pertempuran yang memekakkan telinga terdengar. Xiaoyan saat ini ditempatkan di tengah medan perang. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah dampak ledakan mengepaskan Xiaoyan sejauh 100 kaki. Darah di tubuhnya melonjak keluar dan semua yang ada di depannya tampak nyata. Ketika Xiaoyan menongak, dia melihat bayangan hitam menyapu ke arahnya. Xiaoyan belum pulih dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tetapi untungnya cahaya pedang melintas dari sampingnya kemudian membelah bayangan hitam menjadi dua bagian. Lain kali jika pikiranmu masih terganggu, kamu tidak akan seberuntung ini, ucap seorang pria yang membantu Xiaoyan. Setelah berbicara, pria itu terus membunuh musuh dengan sisa kekuatannya. Xiaoyan mengembalikan akal sehatnya, mengeluarkan penguasa Suan dari belakangnya. Semua pemandangan di sekitarnya tampak sangat nyata. Dia berada di kehampaan. Alam di sekitarnya semuanya hancur. Hampir tidak ada planet yang lengkap. Dan itu hanya pemandangan yang bobrok. Tidak jauh dari sana terlihat kerumunan musuh menyerbu dengan cara yang sangat brutal. Xiaoyan segera meluncurkan Daoki di tubuhnya. Dia mendapati bahwa kekuatannya menjadi sangat nyata. Tanpa banyak basa-basi, sosoknya melesat menebas musuh pada satu waktu. Penguasa Suan yang dilapisi nyala api guntur terus-menerus diayunkan. Dan tebasan terakhir memotong kepala pihak musuh menjadi berkeping-keping. Semuanya, cepat ikuti aku ke barat laut, ucap suara wanita datang dari samping. Xiaoyan mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wanita yang mengenakan armor besi emas. Selain dia, masih ada banyak orang di belakangnya. Siapa sebenarnya orang ini? Kekuatannya hanya berada di tingkat dewa bintang 7 dan berani datang ke medan perang. Bukankah kamu tahu bahwa tingkat pertempuran ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung? Ucap wanita itu menatap Xiaoyan dengan bingung. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan tidak tahu harus mengatakan apa. Dari faksi mana kamu berasal? Ucap wanita itu terus bertanya. Aliansi Abadi, ucap Xiaoyan. Aliansi Abadi, ucap terkejut wanita itu. Hati Xiaoyan menegak. Bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Aku juga dari Aliansi Abadi. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Ucap wanita itu. Yang mulia Xie, Anda juga tahu bahwa ada begitu banyak murid baru di Aliansi Abadi. Seharusnya wajar jika Anda tidak dapat mengenalinya satu persatu. Sekarang kita perlu menyelesaikan masalah di depan kita terlebih dahulu. Dan kita tidak bisa membuang banyak waktu di sini, ucap seorang pria di belakang wanita itu. Wanita yang bernama Xie berhenti sejenak dan segera menatap Xiaoyan dengan serius. Kamu harus berhenti di sini. Dengan kekuatanmu, jika kamu terkena serangan iblis tingkat raja, maka kamu pasti akan mati secara langsung. Feng Shui, kendalikan Batra dan segera berangkat, ucap Xie. Tunggu sebentar. Yang mulia Xie, bisakah kamu membawaku bersamamu? Ucap Xiaoyan. Saudaraku, jangan membuat masalah. Kekuatan Dewa Bintang 7 di tahap awal tidak cukup untuk mengguncang iblis tingkat raja bahkan satu gigi pun. Aku juga menghargai tekad dan keberanianmu demi melindungi Sensi. Tapi perang bukanlah permainan anak-anak.
Jangan kehilangan nyawamu secara sia-sia, ucap pria di belakang Xie yang bernama Feng Shui. Mungkin aku bisa membantu, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, api abadi muncul di telapak tangannya. Dan semua orang langsung terpana setelah melihat fluktuasi energi yang terpancar dari api hitam Xiaoyan. Jantung api, ucap terkejut Xie dan Feng Shui. Baik, tapi sebelum itu aku akan memberitahumu bahwa tugas kita saat ini adalah membunuh iblis tingkat raja yang sebanding dengan Dewa Dao bintang 9. Apakah kamu siap akan resiko apapun? Ucap Xie menatap Xiaoyan dengan serius. Mati di medan perang sudah menjadi hal yang wajar. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyesali keputusan yang aku buat. Ucap Xiaoyan tersenyum. Saudaraku, cepat naik ke dalam batra. Ingat, kamu harus berhati-hati. Ucap Feng Shui. Terima kasih atas perhatianmu. Aku pasti melakukan yang terbaik. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Feng Shui mengendalikan batra menuju ke planet rusak yang sebagian besarnya telah runtuh. Yang mulia Xie, dari dunia mana para penyerbu ini berasal? Tanya Xiaoyan. Alam iblis. Ucap Xie menoleh sambil menguncir rambutnya. Alam iblis? Tanya Xiaoyan. Ya, dunia sensi telah diserang oleh banyak alam dan alam iblis menjadi salah satunya. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi. Alam iblis tahu bahwa sensi telah diserang habis-habisan belum lama ini. Dan yang mulia Zhu-Sang masih belum pulih dari retretnya. Itulah sebabnya alam iblis menjadi sangat berani menyerbu sensi. Dan mereka terlalu meremehkan kekuatan yang dimiliki sensi. Ucap Xie mendengus dingin. Setelah beberapa saat mereka memasuki alam bobrok. Tanahnya penuh dengan puing-puing dan pertempuran berdarah sudah terjadi sejak lama. Ayo pergi dan bunuh para penjajah di barat laut, teriak Xie. Kerumunan orang menjawab serempak dan segera bereaksi, berubah menjadi pelangi panjang menuju ke arah barat laut. Setelah mendekati barat laut, ledakan demi ledakan terus terdengar. Melihat ke kejauhan ada beberapa orang yang bertarung sengit melawan iblis bersayap. Tetapi iblis-iblis bersayap itu sudah berada di ambang kematian. Dan orang-orang dari dunia sensi mengejar kemenangan. Namun yang mulia Xie tahu bahwa iblis-iblis bersayap ini hanyalah bagian kecil yang tidak lebih dari tingkat prajurit. Apa yang paling menakutkan adalah iblis tingkat raja yang sebanding dengan Dewa bintang 9. Di tengah-tengah pertempuran kacau itu sebuah ledakan besar meletus. Baik orang-orang dari dunia sensi dan iblis bersayap langsung terlempar oleh dampak ledakan ini. Xiaoyan mengerutkan kening. Itu karena dia bisa merasakan aura yang sangat tirani di dalam asap dan debu. Ketika asap dan debu berangsur-angsur menghilang, terlihat sosok iblis tingkat raja muncul di hadapan semua orang. Memiliki 4 mata merah di wajahnya, dan kedua tangannya berubah menjadi duri berwarna darah. Semuanya ikut bersamaku menghadapi iblis tingkat raja ini, teriak yang mulia Xie segera membuat pengaturan. Adapun Xiaoyan dia tidak terburu-buru. Dia datang ke sisi orang-orang yang terluka parah, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memberikannya kepada semua orang. Terima kasih saudaraku, ucap mereka semua menerima pil obat dari tangan Xiaoyan. Dauke mereka hampir habis dan tidak lagi memiliki dukungan untuk memulihkan cedera mereka. Oleh karena itu pil pemulihan yang diberikan Xiaoyan menjadi sangat berharga. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu dia berdiri melihat kerumunan orang yang dipimpin oleh Xie bertarung melawan iblis tingkat raja. Tetapi pada saat yang sama ada suara siulan dari sisi lain. Dan ratusan monster aneh dengan ukuran kecil datang menyerbu. Tampaknya dua alam telah sepakat untuk menyerbu sensi secara bersamaan. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Aura Dewa bintang 7 meletus dari tubuhnya dan dia mengeluarkan penguasa Suan dari belakangnya. Semuanya, kalian bisa istirahat sejenak. Serahkan tempat ini padaku, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya tersapu ke depan tanpa peringatan apapun. Berhenti, jangan lakukan itu, teriak seorang pria yang menerima pil obat dari Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan larangan pria itu. Penguasa Suan di tangannya sudah jatuh tepat ke arah kerumunan monster kecil. Dengan dentuman keras nyala api yang terpancar membumbung ke langit. Dan guntur di lautan api juga meledak. Ledakan demi ledakan terus terdengar layaknya letusan gunung berapi yang tidak pernah berhenti. Dalam waktu sebatang dupa, monster-monster kecil ini dihancurkan ke atas dan ke bawah satu demi satu oleh Xiaoyan. Xiaoyan meletakkan penguasa Suan di punggungnya. Dia berkata, "Naga guntur 1000 ilusi, aktif," teriak Xiaoyan. Kilatan guntur menyerbu keluar dari tinjunya kemudian memadat menjadi naga guntur yang amat besar. Mulut yang besar menciptakan bola guntur kemudian mengaduk puluhan monster kecil di sekitar. Dalam sekejap puluhan monster kecil juga dimusnahkan oleh Xiaoyan. Kekuatan yang terlemah dari monster kecil ini sebanding dengan Dewa bintang 5.
Dan metode bertarung yang dimiliki Xiaoyan tidak kekurangan tipe penghancur massal. Oleh karena itu, peran Xiaoyan sangat berpengaruh di medan perang. Gerakan Xiaoyan juga membuat orang-orang yang melawan hantu tingkat raja melontarkan pandangan mereka karena penasaran. Setelah melihat adegan ini, mereka semua termaksud Xie mendesis dingin. Mata yang indah melebar tanpa sadar. Dia menatap punggung Xiaoyan yang berdiri tegak di udara. Hanya pada saat inilah mereka sadar bahwa mereka sudah meremehkan pria berjubah hitam itu. Sungguh fluktuasi Daoki yang kuat. Ini bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Bintang 7. Dia menyembunyikan kekuatannya. Ucap Xie dan Feng Shui merasa tidak percaya dengan penampilan luar biasa Xiaoyan. Karena ini masalahnya, monster-monster itu dapat dengan aman diserahkan padanya. Kita bisa fokus menghadapi iblis tingkat raja ini. Ucap Xie mengerang. Semua orang mengembalikan akal sehat mereka dan terus menyerang iblis tingkat raja. Iblis tingkat raja memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin untuk dikalahkan dengan mudah. Di sisi lain, Xiaoyan hanya seorang diri melawan ratusan monster kecil di kejauhan. Saat ini setengah dari ratusan monster dibunuh oleh Xiaoyan hanya dalam waktu singkat. Yao Beng, 7 tapak dewa pembunuh. Langkah keempat. Aktif. Teriak Xiaoyan menunjukkan keterampilan bertarungnya satu demi satu, membuat monster kecil ini tidak bisa maju atau melarikan diri. Xiaoyan membunuh mereka satu persatu dan lambat laun monster-monster ini akan dimusnahkan olehnya. Fondasi Daoki yang dimiliki Xiaoyan saat ini telah melampaui 100 juta, yang sebanding dengan Dewa Dao Bintang 8 tahap menengah. Sosok Xiaoyan melesat mengayunkan penguasa Suan dan menghancurkan kepala monster terakhir. Jie, aku sudah membunuh pihak musuh sebanyak 102. Aku tidak tahu apakah aku sudah bisa dianggap menyelesaikan malapetaka dewa. Tanya Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerang sendirian adalah dia ingin menyelesaikan tugas yang diberikan Jie. Hanya dengan membunuh 100 nyawa di pihak musuh maka malapetaka dewa bisa dianggap sukses. Namun garis hitam muncul di dahi Xiaoyan ketika dia menyadari bahwa Jie masih tidak meresponnya. Jangan katakan bahwa kamu ingin mengingkari janjimu. Ucap Xiaoyan ekspresinya menjadi jelek. Sepertinya kamu berencana untuk memintaku menyingkirkan iblis tingkat raja ini. Kamu seharusnya tahu bahwa hal ini benar-benar sangat merepotkan. Ucap Xiaoyan menebak alasan mengapa Jie tidak menanggapinya. Jie ingin Xiaoyan membunuh iblis tingkat raja. Pada saat ini wanita yang disebut Yang Mulia Xie terlihat agak menyedihkan. Melambaikan tombak di tangannya dan serangannya menjadi semakin lambat. Mereka ingin mengalahkan iblis tingkat raja. Tetapi faktanya semua orang secara bertahap jatuh ke dalam situasi kerugian. Jika ini terus berlanjut maka merekalah yang akan dikalahkan. Baik, ini hanyalah malapetaka dewa. Jadi tidak ada yang bisa kuperbuat selain menyelesaikannya. Ucap Xiaoyan mengutuk dalam hatinya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat iblis tingkat raja di kejauhan. Iblis tingkat raja tertawa dingin melihat semua orang sudah diambang kekalahan. Tetapi pada saat ini sebuah teratai api ungu merah perlahan melayang di udara, mengejutkan semua orang termasuk iblis tingkat raja. Saat berikutnya teratai api ungu merah itu meledak. Namun teratai api tidak memiliki dampak penghancuran. Sebaliknya membentuk lapisan api yang menyelimuti sekitarnya. Pada saat yang sama semua orang yang sudah kelelahan tiba-tiba saja mendapatkan kesegarannya kembali. Bahkan fondasi Daoki mereka saat ini selangkah lebih kuat dari kondisi puncaknya. Ini adalah ucap tertegun Xie ketika merasakan perubahan mendadak ini. Dia menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan dengan tangan terkatup rapat. Dia tahu bahwa Xiaoyan merupakan orang di balik meningkatnya kekuatan semua orang. Jelas itu karena Xiaoyan mengaktifkan keterampilan bertarung yang baru ia pelajari di pagoda emas, yang disebut alam domain api. Dan efek yang terkandung akan tergantung dengan jenis api yang digunakan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan menggunakan api iblis, sehingga siapapun yang berada dalam jangkauannya akan mengalami peningkatan. Pada saat ini mata semua orang langsung berbinar, dan semangat juang mereka tersulut. Semuanya, mari berjuang untuk membunuh iblis tingkat raja ini, teriak Xiaoyan dengan tajam. Semua orang menjawab serempak, seolah-olah Xiaoyan telah membangkitkan semangat juang mereka. Pada saat ini Xiaoyan memimpin untuk menyerang dengan kecepatan eksplosif, mengangkat penguasa Suan yang dilapisi api guntur dan menabrak iblis tingkat raja. Mencari kematian, teriak iblis tingkat raja. Ia mengangkat lengannya kemudian seluruh lengan berubah menjadi pedang berwarna darah, memblokir penguasa Suan Xiaoyan dengan kasar. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan ledakan energi meletus menyapu sekeliling. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan berani bertukar pukulan secara langsung melawan iblis tingkat raja ini. Pada saat yang sama sayap tajam di belakang iblis tingkat raja menyapu ke arah Xiaoyan.
Melihat adegan ini, semua orang diam-diam mengatakan kata buruk di dalam hati mereka. Pikiran Xiaoyan juga menegang, dan roda cahaya di matanya segera berputar. "Yao Beng!" teriak Xiaoyan. Cahaya yang sangat menyilaukan meledak dari mata Xiaoyan, menyebabkan iblis tingkat raja segera jatuh ke dalam keadaan kosong, dan dia pulih setelah beberapa tarikan nafas. Tetapi pada saat ini Xiaoyan sudah mundur jauh di belakang. 7 tapak dewa pembunuh. Langkah kelima, teriak Xiaoyan menghentakkan kakinya di bawah. Energi hitam mengembun menjadi hantu raksasa yang sangat besar di udara. Dengan langkahnya yang besar, hantu itu bergerak menuju iblis tingkat raja. Adegan ini membuat semua orang yang terkejut menjadi semakin terkejut. Apa yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatannya. Sebaliknya mereka tampak sangat akrab dengan keterampilan bertarung yang digunakan Xiaoyan. Ini adalah, bukankah keterampilan bertarung ini milik Yang Mulia Zuzang? Mengapa dia bisa menggunakan jurus Yang Mulia Zuzang? Mungkinkah dia murid Tuan Zuzang? Tidak mungkin, Yang Mulia tidak pernah memiliki murid. Ucap semua orang tercengang melihat hantu raksasa milik Xiaoyan. Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Ayo kita bunuh bersama, teriak Xiaoyan memandangi semua orang yang tertegun. Semua orang mengembalikan akal sehat mereka dan menembak ke arah hantu tingkat raja yang ditekan oleh Xiaoyan. "Bajingan, aku akan membunuhmu!" teriak iblis tingkat raja mengeluarkan raungan yang mengerikan. Lingkaran merah terkondensasi dari tubuhnya dan kemudian langsung melonjak ke arah sekitarnya. Semua orang yang dipimpin Xie sudah berada pada jarak dekat. Secara alami tidak punya waktu untuk bereaksi. Lingkaran merah besar itu mengempaskan semua orang seperti layang-layang yang talinya putus, dan dengan gila-gilaan membombardir hantu raksasa Xiaoyan. Bahkan hantu raksasa milik Xiaoyan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Terdengar bunyi retakan sebelum hancur menjadi berkeping-keping. Sosok Xiaoyan juga melesat mundur. Meskipun Xiaoyan sudah banyak meningkat, tetapi dia masih memiliki celah besar jika dihadapkan dengan Dewa Bintang 9. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, kemudian teratai api hitam memadat. "Alam domain api, aktif!" teriak Xiaoyan. Lautan api ungu merah di sekitarnya langsung digantikan oleh api hitam dari api abadi. Kali ini alam domain api menyelimuti semua orang termasuk iblis tingkat raja. "Semuanya, pinjamkan dokimu untukku," teriak Xiaoyan. Semua orang berhenti sejenak dan segera mengungkapkan mata tak percaya. Mereka sudah terluka. Jika Xiaoyan tidak muncul, dapat dipastikan bahwa mereka sudah lama dikalahkan oleh iblis tingkat raja. Oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain hanya bisa memilih untuk mempercayai Xiaoyan. Hanya saja semua orang masih bingung dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Bisakah seseorang meminjam doki seperti yang ia katakan? Semua orang tidak melawan. Dan saat berikutnya doki di tubuh mereka mengembun ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Baru saat itulah mereka benar-benar melihat pemandangan spektakuler di mana sumber energi sebenarnya dapat ditransfer. Metode apa yang sebenarnya dia gunakan untuk melakukan ini? Mungkinkah ini efek khusus dari api hitam itu? Ucap Xie dengan tidak percaya. Iblis tingkat raja juga menoleh dengan keras, menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan membunuh. Dia merasa bahwa Xiaoyan adalah musuh sebenarnya yang mampu mengancamnya. Begitu tubuhnya bergerak, dia melesat ke arah Xiaoyan secara eksplosif. Kedua tangannya berubah menjadi duri tajam yang menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin. Dia mengangkat telapak kakinya dan menghentakkan ke tanah dengan keras lagi. Langkah ke-6, aktif, teriak Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan sudah sangat dekat dari Dewa Bintang 9 setelah mendapatkan doki dari semua orang. Oleh karena itu Xiaoyan juga memiliki kualifikasi untuk melepaskan langkah ke-6 dari 7 dewa tapak pembunuh. Hantu besar yang lebih kokoh memadat lagi, dan kecepatan menderu bahkan lebih cepat. Sebelum iblis tingkat raja tiba, kekuatan penindasan yang kuat memperlambat kecepatan iblis tingkat raja. Duri tajam yang terbentuk dari tangannya berubah menjadi pedang darah. Kemudian mengayunkannya dengan keras dan cahaya merah menyapu ke arah hantu raksasa Xiaoyan. Namun hantu raksasa yang membawa angin kencang langsung mengguncangnya, menjatuhkan iblis tingkat raja dari udara ke tanah. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Telapak kaki raksasa itu terangkat kemudian menginjak iblis tingkat raja dengan keras. Guncangan yang sangat kuat ini membuat bumi bergetar hebat. Retakan seperti jaring laba-laba mulai menyebar dengan cepat. Dan serangan gila dari Xiaoyan hampir menghancurkan dunia yang sudah rusak. Pada saat ini setelah hantu raksasa Xiaoyan menghilang, terlihat lubang besar di mana ada sosok iblis tingkat raja di dalamnya. Pukulan ini benar-benar menyakitkan, tapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Dan pukulan ini seharusnya sudah menjadi kartu truf terkuatmu. Ucap suara serak dari iblis tingkat raja terdengar dari lubang besar. Iblis tingkat raja yang terkubur dalam di tanah mengeluarkan lengannya. Perlahan-lahan
merangkak keluar dari tanah dan menunjukkan penampilannya yang sangat menyedihkan. Itu bahkan tidak cukup membunuhnya. Ucap Xiaoyan memandangi iblis tingkat raja yang berdiri dengan goyah. Hahaha, kamu memang kuat. Tetapi aku akan memberitahumu bahwa masih ada tingkat spiritual di atas tingkat raja. Pada akhirnya alam iblisku pasti akan mengalahkan dunia sensi. Ucap iblis tingkat raja mencibir dengan muram. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jelas dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya. Cahaya di mata Xiaoyan berputar dan api putih langsung menyelimuti seluruh tubuh iblis tingkat raja. Kamu sudah berada di akhir pertempuranmu dan kamu masih memiliki angan-angan menghancurkan sensi. Percaya atau tidak, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Ucap Xiaoyan mengangkat tangannya. Bayan di tubuhnya menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Planet yang awalnya redup berubah menjadi siang hari. Semua orang yang dikelilingi oleh cahaya bayan jatuh ke dalam keadaan kosong sesaat. Dan butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali kewarasannya. Jelas itu karena Xiaoyan tidak menargetkan semua orang dan tujuannya adalah hantu tingkat raja di tengah. Wajah iblis tingkat raja membeku dan 4 mata berwarna darah itu menyusut. Kali ini dia benar-benar merasakan perasaan krisis kematian. Yang merupakan pertama kalinya perasaan ini muncul sejak datang ke sini. Tidak peduli berapa banyak tingkat raja atau tingkat spiritual yang dimiliki alam iblismu. Selama kalian datang ke dunia sensiku, maka hanya ada satu akhir yang harus kalian terima, yaitu kematian. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Domain bayan, formasi raja roh, aktif. Teriak Xiaoyan satu demi satu. Satu demi satu bayan meraung ke arah hantu tingkat raja. Pada saat ini hantu tingkat raja ingin membuat pertahanan. Tetapi dia menyadari bahwa meskipun dia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bayan memasuki tubuhnya. Dan ancaman kematian benar-benar membuatnya gila. Iblis tingkat raja mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bayan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuh iblis tingkat raja. Iblis tingkat raja bergetar tak terkendali. Api putih mulai menyerang dari dalam keluar, terus mengalir keluar dari 7 lubangnya. Setelah iblis tingkat raja bergetar hebat, raungannya menyakitkan itu berhenti tiba-tiba. Pancaran di matanya menghilang dan dia jatuh ke tanah tanpa nafas. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Seberkas api abadi keluar dari ujung jarinya, kemudian membakar mayat iblis tingkat raja menjadi abu. Setelah berubah menjadi abu, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi. Kilatan petir menyambar abu dengan keras dan menyebarkan abu terakhir. Cahaya bayan menyala lagi. Ketika pemandangan kembali jelas, sosok Xiaoyan sudah menghilang dari pandangan semua orang. Hah? Kemana dia pergi? Ucap terkejut Xie. Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Ucap semua orang mencari Xiaoyan dengan bingung. Xiaoyan sudah tidak ada di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menghilang dari udara tipis. Mata semua orang masih terkejut oleh pemandangan ini dan mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan membuka matanya di dunia nyata, menyeka keringat dingin di dahinya dan diam-diam menghela nafas panjang. Kenangan medan perang kuno ini cukup nyata, gumam Xiaoyan. Malam petaka Dewa Bintang 7 telah berakhir dan aura Dewa Bintang 7 tahap awal terpancar dari tubuh Xiaoyan. Dengan restu dari api iblis, maka fondasi Daoqi yang dapat meletus dari tubuh Xiaoyan mencapai 100 juta. Sepertinya aku sudah memenuhi syarat untuk menampilkan keterampilan bertarung dari tingkat keberuntungan. Gumam Xiaoyan bersiap untuk menggunakan jiwanya memasuki pagoda emas. Tetapi ketika Xiaoyan hendak memasuki pagoda emas, tiba-tiba saja dia sedikit mengerinyet. Tidak hanya dia, tetapi bahkan Yueli mengerutkan keningnya. Mereka semua menongak ke atas hanya untuk mendengar suara derap dan penjarahan. Saat berikutnya terlihat ratusan sosok dipimpin oleh 5 orang muncul di udara. Oh, sepertinya mereka tidak tahan lagi. Ucap Xiaoyan perlahan berdiri menggerakkan otot dan tulangnya. Lebe dan Valkyrie yang sedang duduk bersila juga pulih sepenuhnya setelah Xiaoyan mengeluarkan energi iblis. Dan mata mereka menyipit ketika melihat kelompok orang yang muncul. Istana surga manusia. Mereka sebenarnya berani datang ke sini. Gumam Leibai. Kekuatan Leibai dan Valkyrie sudah mencapai Dewa Bintang 9. Meskipun aura Yueli tersembunyi, tetapi dia juga sebanding dengan Dewa Bintang 9 puncak.
Dengan kata lain, ada 3 dewa bintang 9 di kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, selama lawan yang datang bukan keabadian, maka pada dasarnya mereka mencari kematian. Di sisi lain, Pang Dahai tidak tahu lawan yang akan mereka hadapi. Dia hanya tahu bahwa pendosa yang dia buru tidak memiliki dewa bintang 9. Pada saat ini, Pang Dahai bersama 4 orang lainnya melayang di udara menatap Xiaoyan di bawah. Xiaoyan berada di posisi paling depan. Secara alami, Pang Dahai dapat menilai bahwa Xiaoyan merupakan pemimpin. Adapun Lei Bai, Valkyrie, dan Yueli ketiganya duduk dengan malas di belakang. Untuk sesaat Pang Dahai tidak akan menyadari keberadaannya. Apakah kamu yang membuat keributan besar di dalam surga dewa pembunuhan? Dan bahkan membunuh beberapa orang kuat di istana surga manusia kita. Ucap Pang Dahai menatap Xiaoyan dari atas. Melihat tidak ada yang menanggapinya, Pang Dahai sedikit mengerenyet. Dan suasananya menjadi canggung. Namun tepat ketika dia hendak melanjutkan, tiba-tiba saja sebuah suara tenang terdengar. Apakah orang-orang yang mati itu memasuki jajaran eksistensi kuat di istana surga manusia? Jika demikian, maka aku sangat kecewa. Ucap Xiaoyan perlahan berdiri, meluruskan jubahnya yang kusut dan menatap Pang Dahai yang gemuk dengan senyuman. Jika tidak ada seorang pun di kehampaan selatan ini yang berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu. Ucap Pang Dahai memandang Xiaoyan dengan mata dingin. Aku juga menebaknya. Tapi ini bukan kata-kata arogan. Justru aku mengagumimu. Hanya untuk orang lemah seperti Guan kamu rela membalaskan dendamnya dengan putus asa. Dengan begitu kamu telah menunjukkan kepada dunia bahwa istana surga manusia lebih bersatu. Tidak seperti rumor di mana istana surga manusia lebih suka bertindak secara pribadi demi keuntungan. Ucap Xiaoyan mencubit dagunya. Kamu hanya dewa bintang 7. Sama sekali tidak memenuhi syarat berbicara denganku sebagai pemimpin. Sekarang hentikan omong kosongmu dan pergilah ke neraka. Ucap Pang Dahai. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan sumber energi agung terkondensasi menjadi telapak tangan transparan. Menampar Xiaoyan dengan keras ke bawah. Xiaoyan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Mata Pang Dahai berkilat dingin. Tapi saat telapak tangan transparan yang kental dilepaskan, tiba-tiba saja cahaya hitam melesat datang. Menghancurkan tangan transparan menjadi berkeping-keping. Yang terbaik adalah tunjukkan kesopananmu ketika berbicara dengan ayahku. Kalau tidak, aku tidak segan-segan untuk memotong tubuhmu yang lebar. Ucap Yueli datang dari belakang Xiaoyan memegang sabit kematian. Kamu, jadi berita itu benar. Aura ini adalah orang dari dunia bawah. Ucap Pang Dahai ketika melihat Yueli. Semuanya, aku tidak menipu kalian. Dan apa yang aku katakan sebelumnya telah terbukti. Mari kita bertindak bersama-sama dan bunuh gadis dari dunia bawah ini terlebih dahulu. Teriak Pang Dahai kepada 4 lainnya. Setelah berbicara, aura dewa bintang 8 meletus dari kelimanya. Jangan mencoba melarikan diri. Kalian sudah dikepung. Ucap Pang Dahai masih penuh percaya diri. Benarkah? Bisakah aku mengembalikan kalimat ini kepadamu secara utuh? Jangan coba lari. Kamu sudah dikepung. Ucap Xiaoyan tersenyum lembut. Senyuman yang tampak misterius itu membuat Pang Dahai mengerutkan kening. Segera dia melihat sekelilingnya hanya untuk menyadari bahwa pada saat ini sosok Lei Bai, Wu Tianyu muncul di kedua sisi. Aura dewa bintang 9 tahap puncak meletus dari tubuh keduanya. 2 dewa bintang 9 puncak? Bagaimana ini mungkin? Ucap Xiaoyong matanya tiba-tiba menyusut. Pang Dahai, bukankah kau mengatakan tidak ada dewa bintang 9? Sialan, apakah kau ingin membawa kami mati bersamamu? Ucap Yao Jie dengan marah memarahi. Diam, aku juga tidak tahu mengapa ada 2 bintang 9 di sini. Kita harus pergi. Kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Ucap Pang Dahai membuat ledakan keras dan kelimanya meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tinggi. Kalian dapat datang ke sini dengan mudah, tapi tidak mudah untuk keluar dari sini hidup-hidup. Ucap Yueli berubah menjadi asap hitam mengejar kelima orang yang melarikan diri itu. Lei Bai dan Wu Tianyu juga bereaksi. Keduanya melesat bersama menyusul Yueli dari belakang. Kecepatan ketiganya sangat cepat. Selangkah lebih cepat dari 5 orang di pihak Pang Dahai. Melihat bahwa jaraknya semakin dekat, kelima orang di pihak Pang Dahai terdistorsi dan tidak lagi dalam bentuk manusia. Mereka berputar secara aneh dan tubuh mereka disatukan menjadi satu tubuh. Setelah menjadi satu tubuh, penampilan mereka hanya bisa digambarkan sebagai monster hantu roh. Hal yang paling mengejutkan adalah penggabungan ini membuat kekuatannya meningkat tajam, yang setara dengan dewa bintang 9 di tahap akhir. Oh, bukankah ada teknik fusi? Ucap terkejut Xiaoyan. Adapun Lei Bai dan Wu Tianyu keduanya tidak terkejut.
Ini bukan pertama kalinya mereka melihat hantu roh menyatu bersama. Inilah alasan mengapa Pang Dahai memanggil 4 hantu roh untuk datang. Begitu mereka digabungkan, maka kekuatan mereka akan selangkah lebih kuat. Namun mereka tidak ingin bertarung saat ini, melainkan memanfaatkan kekuatannya untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Pang Dahai tahu betul bahwa meskipun mereka bergabung bersama, mereka tidak memiliki modal untuk bertarung. Itu masih tidak cukup bagimu untuk melarikan diri, ucap Yueli. Kecepatannya meningkat. Lei Bei dan Wu Tianyu juga terus mengejar. Ketiganya memulai pengejaran gila-gilaan. Hantu roh sangat ketakutan. Mereka tahu jika mereka dihentikan maka mereka tidak akan memiliki harapan hidup. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka lolos, ucap Yueli berkata dengan dingin. Jelas Yueli khawatir bahwa identitas Xiaoyan telah terungkap. Jadi membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk mencegah masalah di masa depan. Mata Lei Bei menyipit, tubuhnya berubah menjadi petir. Kecepatan Lei Bei sangat cepat. Dalam prosesnya dia mengangkat tangannya, kemudian guntur putih melesat keluar dari telapak tangannya. Hantu roh tidak punya waktu untuk bereaksi. Guntur itu dengan akurat menabraknya dari belakang dan membuatnya kehilangan kendali. Sebelum hantu roh bisa menstabilkan tubuhnya, sebuah cahaya hitam Yueli datang menyapu. Bahkan setelah penggabungan tubuh, mereka masih tidak bisa menahan serangan Yueli. Tembakan Yueli langsung menjatuhkannya ke tanah. Ketika hantu roh hendak berdiri, tiba-tiba saja sosok Valkyrie sudah muncul di depannya. Meraih kepalanya kemudian menghantamnya dengan keras. Dan sekarang Yueli, Lei Bei, dan Wu Tianyu telah mengelilinginya. Kami sudah memberimu banyak kesempatan untuk hidup. Tetapi aku tidak berharap bahwa kamu masih dengan putus asa mengejar kami sampai ke titik ini. Sekarang tidak ada cara selain membiarkanmu mati karena kebodohanmu sendiri, ucap Xiaoyan juga datang. Bahkan jika hari ini aku mati, istana surga manusia pasti tidak akan melepaskanmu. Bagi istana surga manusiaku, kalian tidak lebih dari sekelompok sampah, teriak Pang Dahai. Semuanya, karena tidak ada kesempatan hidup, maka kita harus berjuang bersama untuk melupas kulit mereka, teriak Pang Dahai. Begitu suaranya jatuh, sumber energi yang bergolak meletus dengan mengesankan, membuat seluruh area bergetar. Alam besar Xingji sudah diambang kehancuran dan tidak bisa lagi menanggung tingkat pertempuran ini. Xiaoyan menyilangkan tangannya di dadanya, tidak berniat untuk bergerak. Lagi pula dengan Yueli, Lei Bei, dan Wu Tianyu sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Tapi kalimat Xiaoyan juga membuat marah Pang Dahai. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk menatap Xiaoyan di udara. Kemudian membuka mulutnya yang besar dan bola energi melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Tepat ketika bola energi akan mengenai Xiaoyan, tiba-tiba saja cahaya hitam datang memblokir serangannya. Saat berikutnya sosok Yueli bergerak, memegang sabit kematian dan menjarak ke arah hantu roh. Hantu roh memiliki 4 lengan. Tubuhnya sangat besar dan memiliki sayap darah di belakangnya. Namun setelah melihat penampilan hantu roh ini, Xiaoyan sedikit mengeringit. Dia berkata, aura mereka bukan berasal dari dunia sensi, gumam Xiaoyan. Pada saat ini Lei Bei dan Wu Tianyu juga bergabung dalam pertempuran. Di bawah kekuatan absolut ketiganya, tidak diragukan lagi bahwa hantu roh dipukuli secara tragis. Dalam waktu singkat, 2 dari 4 lengannya dipotong oleh Yueli. Penampilan ini sepertinya lebih enak dipandang, ucap Yueli mencubit dagunya. Adapun Wu Tianyu dan Lei Bei, keduanya bahkan tidak mengeluarkan senjata sama sekali, tetapi langsung menggunakan fisik mereka untuk menghajar hantu roh habis-habisan. Hantu roh dipukuli dari timur ke barat dan dari atas ke bawah secara bergantian. Meskipun hantu roh menyatu bersama, tetapi kekuatannya hanya di tahap akhir dari Dewa Bintang 9. Sedangkan Lei Bei dan Wu Tianyu berada di puncak Dewa Bintang 9. Bahkan jika Lei Bei hanya seorang diri sudah cukup untuk mengalahkannya. Xiaoyan ada di belakang menonton pertempuran yang hampir tanpa ketegangan ini. Tetapi tidak ada relaksasi dalam ekspresinya. Itu karena Xiaoyan merasa bahwa hal ini agak aneh. Mengapa dia mati-matian ingin menyerangku? Mungkinkah identitasku sudah terungkap? Ucap Xiaoyan masih tidak yakin. Pang Dahai mengejarnya dengan putus asa. Itu sudah menunjukkan bahwa alasannya pasti tidak sederhana. Namun ini hanya tebakan Xiaoyan. Selama kelompok Pang Dahai mati, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka sudah dikepung Lei Bei, Wu Tianyu, dan Yueli. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah setengah batang dupa, monster hantu roh yang diubah oleh Pang Dahai dan 4 lainnya benar-benar sekarat. Luka di tubuhnya tampak sangat mengerikan. Darah hitam terus meluap membasahi tanah. Pertarungan sepihak ini terjadi di bawah. Hanya Xiaoyan yang tertahan di udara. Pada saat ini melihat dari atas ke bawah, darah hitam itu tampak seperti membentuk formasi misterius.
Entah itu disengaja atau tidak, tetapi Xiaoyan selalu merasa ada yang tidak beres. Tahanan roh, apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Tanya Xiaoyan sedikit mengerinyet. Dia mengelurkan tangannya menepuk tahanan roh yang tidur di bahunya. Matanya yang lebar terbuka dan melihat sekelilingnya. Hah? Ada fluktuasi formasi yang sangat kuat, ucap tahanan roh. Mendengar ini sontak ekspresi Xiaoyan langsung terguncang. Semuanya, bunuh mereka secepat mungkin, teriak Xiaoyan. Lebe, Wu Tianyu, dan Yueli segera mengangguk. Hahaha, apakah sekarang kamu menyadarinya? Reinkarnasi Shizun, formasi telah selesai, dan Raja Roh akan segera datang. Hahaha, kalian semua pasti akan mati, ucap suara serak Pang Dahai terengah-engah. Namun saat berikutnya tawanya mendadak mandek. Itu karena kepalanya telah dihancurkan oleh Yueli. Namun seperti yang dikatakan Pang Dahai bahwa upaya mereka sudah terlambat. Darah hitam di tanah membentuk formasi aneh dan pada saat ini cahaya pekat meledak. Tanah bergetar hebat dan benua yang sudah bobrok ini benar-benar runtuh. Pada saat ini formasi misterius yang terbentuk itu ditangguhkan dalam kehampaan. Terlihat sebuah telapak tangan menonjol keluar kemudian merobek seluruh formasi. Hanya setelah itu mengungkapkan sesosok perlahan keluar darinya. Menggunakan tubuh asli sebagai pengorbanan dan mengaktifkan formasi lingkaran sihir untuk memanggilku. Apa alasannya? Ucap sesosok yang baru saja keluar. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan semua orang di kelompok Xiaoyan. Semua orang merasakan tekanan yang sangat kuat seolah-olah tubuh mereka terasa tenggelam. Bahkan mata Lebe dan Wu Tianyu bergetar. Lapor kepada Raja Rohanmo. Kami telah menemukan reinkarnasi Shizun. Kami ingin menangkapnya. Tetapi dia dilindungi oleh 3 dewa bintang 9. Kami tidak punya pilihan selain mengaktifkan formasi sihir untuk memanggil Anda ke sini. Ucap Pang Dahai masih tidak sepenuhnya terbunuh. Vitalitas kelima orang itu dengan cepat membuat kepalanya yang terpenggal tumbuh kembali. Oh, apakah reinkarnasi dari Shizun benar-benar muncul? Ini agak aneh, ucap Raja Roh yang bernama Hanmo. Matanya menilai orang-orang di sekitarnya dan kemudian berhenti pada Xiaoyan. Mungkinkah dia yang kamu bicarakan? Ucap Raja Hanmo memandang Xiaoyan. Pada saat yang sama paksaan kuat menyelimuti Xiaoyan, yang langsung membuat Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. 3 jantung api melonjak keluar mencoba yang terbaik untuk melindungi tubuh Xiaoyan. Tampaknya kamu tidak memiliki aura Shizun. Apa yang membuat kalian menilainya sebagai reinkarnasi Shizun? Ucap Hanmo menatap Xiaoyan dengan seksama. Sampai dia menemukan tanda samar di kening Xiaoyan. Jadi begitu, katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan tanda di dahimu? Ucap Raja Hanmo. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Raja Hanmo dengan tegas. Aura kuat yang dipancarkan Raja Hanmo bahkan lebih kuat dari Jin Wuye. Tidak ingin mengatakan apapun, tidak apa-apa. Aku lebih suka membunuh orang-orang yang tidak membuat pembelaan diri. Terutama adalah orang yang terkait dengan Shizun. Ucap Raja Hanmo. Setelah selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat datang ke arah Xiaoyan. Krisis kematian segera melanda pikiran Xiaoyan. Kekuatan yang kuat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dalam situasi ini dia hanya bisa menggunakan avatar Yuan Shen. Tapi saat ini sosok Yueli yang sekali lagi menjadi penampilan sang ratu muncul di depan Xiaoyan. Melambaikan sabit kematian di tangannya memblokir kekuatan yang tak terlihat itu. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Masih belum pasti siapa yang pada akhirnya akan mati dan siapa yang hidup. Ucap Yueli berdiri di depan Xiaoyan. Kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi Raja Hanmo sedikit berubah. Ratu dunia bawah, ucap terkejut Raja Hanmo. Yueli perlahan-lahan melonggarkan perban di lengannya. Rambut di punggungnya perlahan-lahan memanjang, dan tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tidak ada habisnya. Dari Lolita yang lucu menjadi ratu yang mendominasi. Tidak peduli tingkat kekuatan apa yang kamu miliki, apakah itu keabadian atau bahkan di atasnya. Hari ini jika kamu berani menyentuh ayahku, aku tidak keberatan membalikan rumah surgawimu. Ucap Yueli. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar Hades. Tidak, lebih tepatnya adalah reinkarnasi Hades. Hanya saja bagaimana kamu bisa memanggilnya ayah. Ucap Raja Hanmo menatap Xiaoyan lagi sambil tersenyum. Kamu memanggilnya ayah, maka itu artinya dia bukan reinkarnasi dari Shizun, tetapi identitas yang sebenarnya adalah reinkarnasi dari Zuzan. Sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka bahwa reinkarnasi seorang raja sebenarnya tidak lebih dari petarung Dewa Bintang 7. Dan juga reinkarnasi dari seorang Hades sebenarnya tidak lebih dari Dewa Bintang 9. Kalian
harus tahu bahwa kekuatan seperti itu tidaklah lebih dari 2 ekor semut. Ucap Raja Hanmo penuh penghinaan. Mungkin itu benar jika kamu yang asli berada di sini. Sayangnya ini bukan tubuh aslimu. Sejauh yang aku tahu, tidak peduli formasi macam apa yang digunakan, tidak mungkin tubuh asli bisa menembus penghalang ruang. Oleh karena itu, kamu tidak lebih dari sekedar gumpalan jiwa. Ucap Yueli. Mengesankan. Kamu juga cukup pintar. Jadi apa meskipun aku hanya jiwa? Selama kamu masih dalam kehampaan selatan ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ucap Raja Hanmo. Kalau begitu, biarkan kita sama-sama mengetahuinya nanti. Ucap Yueli mendengus dingin. Setelah berbicara, tubuhnya bergerak lebih dulu dan sabit kematian di tangannya membuat tarian cepat. Beberapa sinar hitam meledak dari sabit kematian dan meraung ke arah Raja Hanmo. Pada saat yang sama, Lei Bei dan Wu Tianyu juga menembak bersama. Jiwa Raja Hanmo tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dibubarkan begitu saja oleh 3 serangan gabungan. Ayah, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera pergi. Tidak akan butuh waktu lama sebelum tubuh aslinya datang ke sini. Ucap Yueli menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Meskipun sikapnya dibuat-buat, tetapi seperti yang dikatakan Hanmo bahwa dia dan Xiaoyan hanya reinkarnasi. Mungkin Raja Hanmo akan takut pada Zuzang dan Hades di kehidupan sebelumnya. Tetapi dia tidak akan pernah takut pada keduanya setelah reinkarnasi. Tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia akan melenyapkan keduanya dengan segala cara. Xiaoyan segera mengangguk. Ding Yue dengan bijaksana melepaskan Bahtera Tabut dan semua orang buru-buru bergegas ke Bahtera. Tepat ketika mereka akan pergi, Yueli dengan ganas melihat hantu roh yang sekarat. Susuknya melintas memotong tubuh mereka menjadi daging cincang. Xiaoyan juga menjentikan nyala api dari ujung jarinya, membakar tubuh mereka menjadi abu terbang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Dia sudah menebaknya sejak awal. Kelompok Pang Dahai melakukan pengejaran dengan sengaja. Setelah Pang Dahai memastikannya, dia mengatur formasi untuk memanggil Raja Roh Hanmo. Hanya saja Pang Dahai tidak berharap bahwa dia masih akan mati setelah memanggil Raja Hanmo. Namun saat ini identitas Xiaoyan benar-benar terungkap sebelumnya. Hal ini akan mendorongnya ke puncak badai. Istana Surgawi pasti akan meluncurkan perburuan besar-besaran untuk Xiaoyan. Jika demikian, maka Xiaoyan akan kesulitan mendapatkan pijakan di dunia sensi dari sekarang. Tetapi saat ini Xiaoyan tidak bisa berpikir banyak lagi. Kuncinya saat ini adalah menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Yang mulia, kita akan pergi ke alam dewa kuno. Hanya berada di sana mungkin masih ada secercah harapan. Ucap Lei Bei dan Wu Tianyu dengan sungguh-sungguh. Gagasan ingin membunuh reinkarnasi Zuzang pasti lebih kuat daripada reinkarnasi Shizun. Itu karena di zaman kuno yang mulia Zuzang telah menekan istana surga manusia dan hampir menghancurkan mereka. Pada saat ini Bahtera Tabut berubah menjadi gumpalan asap hijau. Pergi dari planet runtuh dengan kecepatan tercepat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.